مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya pagi, buka mata, buka hati. Yuk ngaji yuk. Yuk. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Cakep. Jangan lupa cicip makanannya. Cakep. Adik-adik yang soleh-soleha, kalau boleh tahu dari mana? Dari TPQ Hidayatullah Gunatama Surabaya. Masya Allah, dari TPQ Hidayatullah Gunatama Surabaya. Ijo-ijo seger ya Kak Rika. Seger banget. Kita juga akan menyapa narasumber kita, ustazah kita yang hari ini akan memberikan tausiah dengan Kak Rika dan Mulia. Apa kabar Kak Rika dan Mulia? Alhamdulillah baik. Baik, aku sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tentunya saya juga menyapa adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan Cahaya Pagi pada hari ini. Saya harap juga sehat semua ya Kak Rika. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah adik-adik, kali ini kita akan membahas suatu topik yang pastinya akan menjadi suatu kewajiban bagi kita semua. Apa ya kewajibannya umat Islam? Salah satunya adalah sholat. Bener banget. Siapa tadi yang sholat? Aku sholat. Tadi sudah ya semua sholat subuh ya. Adik-adiknya ada di rumah gimana? Tadi juga pastinya sudah sholat subuh insya Allah ya Kak Rika. Insya Allah. Nah tema kita pada pagi hari ini adalah sholat itu keren. Jadi siapapun tadi yang sholat pasti keren. Ya kan Kak Rika? Oh, tentu saja sholat itu Keren. Kita akan bersama mendengarkan tausiah dari Kak Rika mengenai sholat itu keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abada, wa azza jundah, wa hazamal azaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Mulia sehat? Sehat. Aduh, gak usah pakai teriak dong. Gimana? Tadi ditanya sama Kak Tania, sudah sholat belum? Sudah belum? Enggak sholat. Loh, tadi katanya sholat. Aku bohong. Loh, gak boleh bohong ya. Ingat teman-teman, kalau bohong itu adalah bisikan ajakan setan. Sebentar, Mulia tadi nggak sholat? Enggak. Kemarin Ramadan puasa nggak? Enggak. Mulia baca Quran nggak? Tilawah nggak? Ngaji? Enggak. Loh, Mulia nggak ngaji, nggak sholat, nggak puasa. Enggak. Lah kenapa? Kan aku nggak punya akal. Oh, berarti yang nggak ngaji, nggak sholat, nggak puasa, Orang yang nggak punya akal. siapa itu? Kambing. Dek. Oh iya, iya. Mulia tidak kena wajib untuk sholat, ngaji, atau puasa. Nah sekarang teman-teman, Cahaya Pagi Trans 7, sahabat kisah yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini Kak Rika akan berkisah tentang seorang sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa. Beliau terlahir di kota Mekah, masih
kerabat dengan Bunda Khadijah. Beliau berarti masih saudara dengan Rasulullah. Tapi ada sesuatu yang membuat istimewa. Apa itu? Dia tidak bisa melihat. Rumahnya jauh. Dan luar biasanya ketika orang-orang Mekah menyembah berhala, menyembah patung, Ya, Inang kenapa? beliau tidak pernah menyembah patung. Siapakah dia? Siapa sih? Aku kok gitu. Kepo. Heeh. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Saudara dari Bunda Khadijah ini adalah orang yang awal-awal masuk Islam. Meskipun matanya buta, tercatat oleh sejarah ia tidak pernah absen datang ke masjid. Loh, kok bisa? Nah, mau tahu kisahnya? Yuk. Sebelum Kak Rika berkisah, teman-teman tahu tidak? Apa? Sholat itu kan wajib ya? Heeh. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa melihat? Bagaimana dengan Abdullah Ummi Maktum? Suatu hari, Abdullah Ummi Maktum mendatangi Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku tidak bisa melihat. Rumahku jauh. Aku tidak ada yang menuntun. Kalau aku berangkat, banyak binatang buas. Aku takut diterkam." Oh, dulu kan gak ada rumah ya? Oh iya, karena dulu jarang rumah yang berjauhan, ketika malam akan banyak binatang buas. Abdullah ibnu Maktum takut jika datang ke masjid, dia setiap saat akan diterkam oleh binatang buas. Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, ya. Abdullah pun pamit keluar dan Rasulullah menahannya. "Tunggu wahai Abdullah ibnu Maktum, apa kau mendengar azan?" Abdullah ibn Maktum menjawab, "Ya, aku mendengarnya wahai Rasulullah." "Jika begitu, kau wajib datang ke masjid untuk sholat berjamaah bersama kami." Sejak saat itu, Abdullah ibn Maktum dia akan datang ke masjid meskipun matanya tidak bisa melihat. Suatu pagi di subuh hari, ia keluar dari rumahnya. Ditukar dulu pintunya. Dia keluar membaca doa, keluar rumah, berjalan menuju ke masjid, dan di tengah jalan, aduh, kakiku. Ya Allah, ada batu di tengah-tengah. Tanpa terasa ada sesuatu yang mengalir di dahinya. Oh, itu darah ya? Di dahinya sampai menetes ke pipi, ada aliran darah. Ia menyeka dengan bajunya. Apakah dia pulang? Tidak, dia tetap jalan menuju ke masjid. Ia letakkan sandalnya sampai selesai sholat dan berzikir dan berdoa. Keluar dari masjid, Abdullah pulang. Apakah ia kapok menuju ke masjid karena tersandung dan terluka parah di kepalanya? Tidak, keesokan paginya Abdullah Ummi Maktum berangkat lagi. Anehnya, Kenapa Kak Rika? di tengah jalan ia digandeng orang yang tidak dikenal dan dia dipaksa untuk diantarkan ke masjid. "Oh, kau siapa wahai pemuda? Kenapa kau menuntunku?" "Sudah. Tidak usah banyak bicara. Kau akan kuantar menuju ke masjid." Setelah selesai sholat, Abdullah ibnu Maktum juga diantarkan lagi pulang. Padahal rumahnya jauh. Berhari-hari dilakukan oleh pemuda itu mengantar dari rumah sampai ke masjid. Setiap hari. Dan Abdullah ibnu Maktum penasaran, siapa pemuda ini? Ia memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai pemuda, siapa kau? Kenapa kau selalu mengantarku datang ke masjid, tapi kau tidak pernah ikut sholat? Aku tidak pernah mengenalmu. Kenapa kau mengantarku?" "Sudah, kau tidak perlu banyak bertanya. Aku cuma ingin kamu datang ke masjid setiap hari." "Lah iya, kenapa menolongku?"
Aku tidak perlu ditolong. Aku bisa meraba-raba kok. Kau masih ingat tidak? Waktu subuh kau terjatuh dan kepalamu terluka parah. Itu perbuatanku. Loh, itu siapa sih? Aku adalah seorang iblis. Aku tidak terima. Kau terkenal oleh penduduk langit. Warga langit, malaikat berbicara tentangmu. Ketika kau jatuh, separuh dosamu dihapuskan. Aku tidak terima. Oh, dasar setan. Aku ingin kamu datang ke masjid. Tapi dosamu tetap utuh, makanya aku menolongmu. Bukannya kau harus mencegahku. Kenapa kau selalu menolongku? Jika begitu, tidak usah menolongku. Aku bisa berangkat sendiri, kata Abdullah ibnu Maktum. Nah, sejak saat itu teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di masjid pun membuatkan tali dari rumah sampai menuju ke masjid. Maka Abdullah ibnu Maktum kalau berjalan menuju ke masjid, ia meraba tali sampai ke masjid. Tahu tidak, saking jauhnya Abdullah ibnu Maktum, kalau dia terlambat, dia takut sekali. Jadi dia ketika datang ke masjid selalu yang pertama. Matanya buta, tapi dia selalu datang yang pertama. Untuk apa? Karena Rasulullah percaya suara Abdullah ibnu Maktum sangat merdu. Dia pandai menghafal Al-Quran. Ia dipercaya Rasulullah untuk menjadi seorang muadzin sesudah Bilal bin Rabah. Ia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Tahu tidak, walaupun matanya buta, Abdullah ibnu Maktum bukan orang yang pengecut. Pernah suatu kali ketika perang Qadisiyah, dia meminta Rasulullah ikut berperang. Loh, kok bisa? Bisa saja, bagaimana caranya? Ketika perang, Abdullah ibnu Maktum meminta, wahai Rasulullah, tempatkan aku di tengah-tengah pasukan. Karena mataku yang buta, aku tidak akan mundur dari peperangan. Aku akan membawa panji Islam. Zaman dahulu ketika perang, panji Islam sangat tinggi dan besar. Bukan sembarang orang yang bisa memegangnya. Harus orang yang memiliki fisik yang kekar dan kuat. Maka Abdullah ibnu Maktum dan para sahabatnya, dia dipakaikan baju zirah, baju perang yang lengkap. Meskipun matanya buta, ia ditempatkan di depan barisan, yang di belakang adalah pasukan penyerang, yang paling depan adalah musuh ketika berperang. Apakah dia gentar? Tidak sama sekali. Kita bagaimana yang matanya masih bisa melihat? Di rumah ada sepeda, di rumah ada mobil. Apakah saat subuh kita datang ke masjid? Kita bisa melihat apakah kita ketika mendengar azan cepat-cepat datang ke masjid. Bagaimana kita bisa membandingkan prestasinya dengan Abdullah ibnu Maktum? Ingat teman-teman, sahabat kisah Cahaya Pagi, Abdullah ibnu Maktum adalah sahabat Rasulullah yang tidak akan pernah tertolak doanya. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Dia orang yang spesial meskipun fisiknya kurang, tapi dia memiliki hati yang bersih. Dia tidak pernah menyembah berhala. Dia selalu datang ke majelis ilmu, selalu sholat tepat waktu, selalu menjadi muadzin. Dan ketika teman-teman nanti berangkat ke Madinah, kalau subuh hari ada azan 2 kali, maka itu adalah mengenang Abdullah ibnu Maktum. Yuk kita teladani sahabat satu ini. Kita tiru beliau untuk rajin datang ke masjid. Kenapa? Karena sholat itu keren. Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata keterbatasan dari manusia itu tidak menutup untuk kita tetap beramal baik, melakukan sholat dengan sebenarnya ya Kak Rika. Betul sekali. Adik-adik, biasanya kalau jatuh dari sepeda,
Ada yang nggak jadi sholat jadinya Kak Rika. Nangis duluan, teriak-teriak ya. Kalau udah luka dikit, udah nggak bisa sujud mah, bunda nggak bisa sholat gitu ya. Wah, yang senyum-senyum ini ya, biasanya ya. Laura tuh, aku tipe. Oh gitu ya. Iya. Nah, kita tiru ya Abdullah ibnu Maktum, walaupun dia terjatuh, kepalanya berdarah, dia tetap datang ke masjid. Luar biasa Masya sekali Kak Rika ya, Allah. Masya Allah. Oke. Kak Rika, sebelum kita ke adik-adik yang pastinya udah mulai ini ya, kepo-kepo nih ya. Dari saya dulu mau nanya. Kadang adik-adik kalau misalnya sakit, itu ngerasanya kayak harus tidur sepenuhnya, nggak harus sholat. Iya ya? Kalau biasanya demam, pasti milihnya tidur aja, nggak sholat. Nah itu harusnya gimana sih Kak? Kalau misalnya kita sakit, masih wajibkah kita untuk sholat? Masya Allah, luar biasa ya. Kak Rika jadi teringat ada salah satu sahabatnya Rasulullah juga yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini, dia seminggu sebelum dia dioperasi bahasanya, dulu belum ada dokter, namanya tabib ya. Namanya tabib. Urwah bin Zubair ini memiliki kemalangan atau kedukaan. Putranya laki-laki meninggal. Seminggu kemudian kakinya Urwah itu ada sesuatu benjolan yang harus diangkat. Sahabat-sahabat sudah berbicara, "Wahai Urwah, ini kakimu berbahaya. Jika tidak dibetulkan, diamputasi, kamu bisa lumpuh. Kakimu bisa busuk." Mereka memanggil tabib, diperiksa ternyata betul. Jika kakinya Urwah tidak diamputasi, maka dia akan membusuk sampai ke tulang bagian paha. Jadi benjolan yang ada di kaki Urwah harus diambil. Bagaimana Urwah menanggapinya? Tentu sakit, dia jadi tidak bisa sholat, dia tidak bisa lagi datang ke masjid. Tapi Urwah juga seperti itu. Dia tetap datang ke masjid dengan kaki yang terseok-seok, dengan badan yang demam, dengan badan yang panas. Kemudian sahabat-sahabat yang ada di masjid pun membolehkan Urwah untuk istirahat di rumah, dipanggilkan tabib, dan tahu tidak bagaimana Urwah menjawabnya. Ada dua cara supaya menghilangkan rasa sakitnya saat diamputasi. Satu, dia harus meminum obat bius. Yang kedua, dia harus meminum khamar supaya dia tidak merasakan sakit sama sekali. Tapi apa kata Urwah? "Aku tidak mau, wahai tabib, aku ingin merasakan sakit saat kakiku diambil. Karena kaki ini aku bawa ke masjid, kaki ini aku buat untuk melindungi Rasulullah saat berperang." Nah, ketika sudah siap semuanya, apa yang dilakukan tabib? Ada caranya Urwah, silakan kau melakukan caramu sendiri bagaimana menghilangkan rasa sakit. Apakah yang dilakukan Urwah? Urwah terduduk, dia terkonsentrasi sampai wajahnya memerah ketika zikir. Dia ternyata melakukan sholat. Sampai wajahnya merah, baru si tabib bersiap untuk memotong kaki Urwah. Apakah Urwah kesakitan? Tidak sama sekali. Allah menghilangkan rasa sakitnya. Urwah masih berkonsentrasi. Dia terus berzikir dan berzikir dengan sholatnya sampai kakinya habis terpotong, sampai pangkal lutut. Dan darah yang mengucur dengan derasnya hanya satu cara yang bisa menghentikan pendarahannya, yaitu dengan dicelupkan minyak yang sudah mendidih. Apa yang dilakukan Urwah? Urwah masih tetap melakukan sholat dan kakinya dicelupkan oleh tabib. Ia pun akhirnya berteriak dan pingsan selama 3 hari. Ketika bangun, apa yang dicari Urwah? "Mana kakiku wahai tabib? Di mana kakiku? Aku ingin melihatnya." Dengan bercucuran air mata, Urwah pun berkata, "Ini kaki yang aku bawa menuju ke masjid. Ini kaki yang aku bawa melindungi Rasulullah untuk berperang. Wahai Allah, terimalah kakiku." Sejak saat itu kaki Urwah dikubur duluan dan diterima oleh Allah. Ingat bahwa sakit bukan penghalang untuk kita sholat. Kita bisa tidur sholatnya dengan kondisi yang tidur, dengan kondisi terduduk. Bagi yang sudah sepuh, yang sudah tua, bisa dengan duduk dibantu dengan kursi. Bagi yang tidak bisa berdiri, bisa dengan bersandar. Kalau yang benar-benar lemas, maka dia hanya bisa dengan isyarat, Kak. Kalau tidak bisa semuanya, saatnya
disolati. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya Kak. Ternyata Allah itu ngasih berbagai kemudahan untuk kita Berbagai tetap kemudahan. beribadah, untuk kita tetap sholat juga ya Kak Rika. Betul Kak. Kisah yang luar biasa sekali ya teman-teman. Pasti lihatnya teman-teman sampai melongo semua nih adik-adik di sini Kak Rika. Sampai gini loh. Ya karena tahu kakinya ternyata dipotong tanpa dibius. Kebayang ya sakitnya kayak apa? Masya Allah. Luar biasa, tapi masih tetap melaksanakan sholat. Sholat. Jadi adik-adik kalau misalnya, ya na'udzubillah min dzalik juga, dikasih sakit sama Allah, jangan lupakan untuk tetap sholat dan beribadah kepada Allah. Nah sekarang giliran adik-adik yang di depan kita, yang pengen nanya secara langsung, ada yang mau nanya? Oke, boleh silahkan. Kenapa kita harus sholat sih Kak? Kak Rika, pertanyaan yang luar Ya. biasa. Sebenarnya kenapa sih Kak kita itu harus sholat? Mulia atau Kak Rika yang jawab? Aku gak ngerti, Kak Rika. Oh Kak Rika, baik. Kenapa kita harus sholat? Teman-teman, ketika Rasulullah diajak berekreasi Isra dan Mi'raj, kondisi Rasulullah sedang sedih, dia kehilangan istrinya, dia kehilangan pamannya, dan Allah menghiburnya, mengirim malaikat Jibril, menaikkannya ke Buraq, melakukan perjalanan di malam hari. Saat itu Rasulullah berjalan-jalan nih ceritanya. Dia melihat surga dan neraka. Surga itu begitu indah dan enak sekali. Tapi ketika baru mendekat dengan neraka, Rasulullah sudah tidak kuat. Pintu yang dibuka oleh malaikat penjaga neraka, Rasulullah tak kuat. Dia hanya sekelebat melihat orang yang lagi duduk memegang batu dan menghancurkan kepalanya. Hancur, utuh kembali. Dipukul sendiri sampai hancur lagi, utuh kembali. Ada orang yang diseret jalannya, berjalan dengan menyeret wajahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa orang itu kepalanya dihancurkan dan utuh kembali dan terus menerus seperti itu, wahai Jibril? Terus Jibrilnya gimana? Jibril menjawab, wahai Rasulullah, itu adalah gambaran orang-orang yang meninggalkan sholat, yang menggampangkan sholat. Orang yang diberikan kesempatan di dunia, tapi tidak mau melakukan sholat. Sholat itu perintah langsung dari Allah ketika Isra dan Mi'raj. Makanya bukan untuk siapa-siapa, tapi kita bentuk terima kasih kita kepada Allah. Kita sujudnya di lantai, tapi doanya terkabul dan terdengar di langit. Hebat banget nggak sih? Kita nggak perlu telepon, kita nggak perlu jalan jauh. Cukup datang ke masjid, sujud, betul-betul minta pertolongan sama Allah, langsung didengar oleh Allah. Begitu Kak. Luar biasa, Masya Allah ya. Adik-adik, siapa sih yang di sini pengen masuk surga? Aku nggak mau. Oke, kuncinya apa tadi Mulia kalau pengen masuk surga? Salah satunya adalah S-O-S-O-L-A-T, sholat. sholat ya. Kuncinya adalah sholat. Luar biasa ya Mulia, habis ini sholat ya. Sholat lengkap ya, 5 waktu ya. Aku belum bisa. Oh, makanya belajar. Harus belajar sholat itu. Tidak langsung instan. Nah, ada tata caranya. Ada adab-adabnya, ada syariatnya, ada rukunnya. Gitu Mulia. Oh, harus ngaji. Harus ngaji. Bener, nanti Mulia belajarnya sama Kak Rika ya. Oke. Nah, adik-adik mau ada pertanyaan yang lainnya? Nah, boleh silakan. Kak, sejak usia berapa kita harus diwajibkan sholat? Nah, itu Kak Rika. Mungkin ya dipikirnya, Kak Rika masih kecil, jadi belum wajib sholat nih saya. Sebenarnya dari usia berapa sih Kak kita itu wajib untuk melaksanakan sholat? Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Usia berapa kita harus sholat? Sahabat kisah semuanya, saat kita sholat, kita belajarnya harusnya dari kecil, bukan sejak tua. Kalau kita tua, tulang kita sudah capek semua, kita sudah lelah, berdiri pun tak kuat. Kalau bisa kita belajarnya sejak kecil,
Tapi di dalam Islam ada hukum yang mewajibkan saat usianya sudah baligh. Baligh itu bagi yang laki-laki dia sudah mimpi basah. Kalau yang perempuan sudah haid. Begitu. Dan orang yang sholat itu orang yang bisa membedakan baik dan buruk atau disebut dengan tamyiz. Harus bisa bersuci karena itu syarat yang utama. Nah, kalau masih kecil boleh kita belajar, kita ikuti aturannya, bagaimana kita bersuci dulu. Kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya tidur saja ketika sholat atau azan, itu bukan orang tua yang sayang. Itu orang tua yang menjerumuskan anaknya masuk ke dalam neraka. Harusnya ketika maghrib anak jangan disuruh untuk tidur, dibangunkan Kak. Jadi harus ikut sholat bagaimanapun dipaksa untuk sholat. Kenapa? Sesuatu yang dipaksakan awal-awal lama-lama mereka akan tersadar sendiri. Karena sholat itu jika tidak diajarkan sejak dini maka mereka akan mudah menggampangkan. Usia remaja mereka main aja, ngapain sholat, gak asik. Padahal ketika kita sholat, kita datang ke masjid nih, yang pertama kita sudah dapat pahala. Dan yang kedua kita belajar untuk bersaudara dengan muslim yang lain. Ketika kita sholat berjamaah datang ke masjid, anak-anak diajarkan untuk cinta masjid. Siapapun yang memakmurkan masjid, maka Allah akan ridho dan cinta. Karena masjid itu adalah tempat sebaik-baik tempat. Kalau yang seburuk-buruk tempat apa mulia? Pasar. Nah, di pasar. Jadi tempat sebaik-baiknya itu adalah masjid. Bersuci, pakai adab-adabnya, dan ingat, belajarnya dari kecil. Karena kita tidak tahu Allah mengambil usia kita itu umur berapa. Kalau kita meninggalnya di usia 10 tahun, wah, kita belum pernah ikut sholat berarti. Kalau kita meninggalnya udah tuek, wah itu terus belum sholat. Sejak kapan lagi kalau kita tidak belajar? Sejak kecil teman-teman, biasakan sejak kecil. Kalau ayahnya ke masjid, ikut ke masjid. Kalau yang perempuan diwajibkan sholatnya di rumah saja. Tuh. Iya, jadi sedini mungkin ya Kak? Sedini mungkin. Karena semuanya itu hal-hal baik, apapun itu harus dibiasakan. Betul dari sekali. anak-anak. Jadi kalau ditanya dari usia berapa, sebenarnya nggak ada batasnya juga ya Kak. Tidak Selagi kita memahami, mengerti kewajiban akan sholat, waktu itulah yang tepat juga untuk kita melaksanakan sholat. Begitu ya Kak Rika? Betul sekali. Kak Rika, satu pertanyaan lagi ya dari saya. Sebenarnya apa sih akibatnya kalau kita nggak ngelaksanain sholat Kak? Nah, teman-teman, inna sholata tanha kana anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Siapapun orang yang bisa melaksanakan sholat dan dia betul-betul khusyuk mintanya kepada Allah dan melakukan sholat itu dengan ridho, keikhlasan, butuh karena Allah, maka orang itu terhindar dari perbuatan dosa. Dia akan terjaga karena sholat itu membentengi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sholat itu adalah langsung perintah dari Allah, maka itu urusan kita langsung dengan Allah. Bukan manusia, bukan malaikat yang minta, bukan nabi, tapi langsung Allah yang meminta kita. Dan kalau kita sholat berarti kita sedang komunikasi sama Allah. Sholat itu dari subuh menuju ke duhur, itu kita ada salah. Maka saat salah kita di antara subuh sampai duhur, kita bersihkan di sholat duhur. Kita memperbaiki syahadat. Antara duhur sampai asar kita melakukan salah, maka kita sedang memperbaiki dosa-dosa kita, memperbaiki syahadat kita dari duhur sampai asar tadi salahnya. Begitu seterusnya. Ingat, sholat itu adalah pembatas kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ingat bahwa kalau orang yang melakukan sholat kok masih mencuri, nah berarti sholatnya belum betul. Kok ada orang yang ke masjid ikut sholat tapi ngambil sendal, itu namanya sholatnya belum betul. Belum betul. Kalau orang yang sholatnya sudah betul, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang mungkar.
Luar biasa ya adik-adik di rumah, sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dijawab sama Kak Rika dan juga si cantik mulia. Aduh, makasih ya. Nah, kita bersama akan mendengarkan juga kira-kira apa sih kesimpulannya Kak Rika dari tausiah kita hari ini. Terima kasih Kak Tania. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an bagi yang sudah menyimak kisah dari awal tadi. Kenapa kita harus sholat? Terutama sholat itu kan sudah sangat keren banget. Itu perintah dari Allah, dan ketika kita sholat itu permintaan kita yang langsung kepada Allah, tanpa perantara manusia, tanpa siapapun, langsung kita kepada Allah. Sholat itu membatasi kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Siapapun di rumah, teman-teman, diingatkan orang tuanya. Ketika azan, yuk diajak orang tuanya untuk segera melakukan wudhu dan berangkat ke masjid. Ingat Abdullah ibnu Maktum yang matanya tidak bisa melihat, ia tidak pernah tertinggal berjamaah ke masjid. Kita tiru Urwah bin Zubair, meskipun kakinya dipotong, ia tetap sholat. Teman-teman, sahabat kisah keluarga yang solihah di rumah, yuk kita bersama-sama, kita bergandengan tangan, kita masuk surga bersama-sama. Karena yang pertama nanti ditanya oleh Allah adalah tentang sholat kita. Kalau kita sudah baik sholatnya, tapi orang tuanya belum, maka orang tua kita akan tertinggal di neraka. Kita tentu tidak mau meninggalkan orang tua kita, kondisi di dalam neraka. Yuk kita sama-sama bergandengan tangan, kita saling mengingatkan, kita sama-sama sholat berjamaah. Kalaupun tidak bisa sholat berjamaah, lakukan di rumah tepat waktunya. Luar biasa ya Kak Rika. Masya Allah, ternyata kewajiban sholat itu bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kalau ketika waktunya sholat ya harus sholat ya Kak Rika. Betul sekali. Oh, saya boleh berpantun nih Kak? Boleh dong pastinya. Pantun nih ya teman-teman. Joko tingkir kecantol kawat. Cakep. Kawate lah kok berkarat. Cakep. Dadi arek sing kudu sregep salat. Cakep. Supaya selamat donya akhirat. Luar biasa sekali ya pantunnya ya. Itu kuncinya kita bisa sukses dunia akhirat, salah satunya dengan Salah. yang keras bareng-bareng dengan apa adik-adik? Salah. Adik-adik juga di rumah, kita harus pahami bersama ya, sholat itu hal yang penting. Untuk itu, sayang sekali kita harus mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Senang sekali pastinya dapat menyapa adik-adik yang ada di rumah juga dengan salah satu topik yang luar biasa menurut saya hari ini tentang sholat. Itu keren. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ke Kak Rika dan Mulia. Dan juga terima kasih ke adik-adik semua dari TPQ Hidayatul. Iya. Dari TPQ Hidayatullah, juga dari Masjid Hidayatullah. Luar biasa kesempatan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.